seorang ibu, karena secara otomatis di sebuah persidangan cerai talak itu hak asuh akan jatuh kepada seorang ibu. Seperti itu peraturannya, seperti itu. Perlindungan perempuan dan anak, seperti itu PPA. Dan jika terjadi sebuah permasalahan, seorang ibu melakukan nusyus atau membangkang tidak patuh terhadap suami, nah itu jika kita bisa membuktikannya, maka hak asuh bisa kita dapatkan. Namun banyak orang di luar sana mengatakan hal itu mustahil jika tanpa bantuan seorang pengacara atau penasehat hukum. Dan itu benar guys, karena saya pada saat itu seorang awam, tidak mengerti apa-apa mengenai hal itu. Dan ketika saya memasuki waktu itu, peristiwa itu, saya kaget gitu. Kagetnya kenapa? Karena antara saksi 1 dan saksi 2 itu pertanyaannya sama gitu. Pertanyaannya sama, tidak ada bedanya. Seperti itu, apakah saksi mengenal dengan pemohon, seperti itu, atau termohon? Sama, antara pemohon dan termohon itu sama pertanyaannya, template-nya sama. Kalau kita sebagai seorang awam tidak bisa mampu berargumen atau menjelaskan bukti-bukti dari seorang saksi ini, maka catatannya akanlah, template-nya akan sama gitu, maka hasilnya akan sama gitu. Seperti itu, akan jatuh hak asuhnya jatuh kepada seorang ibu. Kenapa? Karena kita tidak mampu membuktikan. Beda dengan penasihat hukum yang sudah ngerti hukum, ngerti pasal-pasal seperti itu. Maka kita sebagai seorang awam butuh penasehat, butuh strategi, butuh mampu untuk membuktikan bahwa si pasangan, si seorang ibu ini melakukan kecurangan atau nusyus atau lain sebagainya, seperti itu. Kita harus mampu membuktikannya dalam persidangan itu, sehingga akan menentukan hasil dari persidangan itu nantinya. Jadi seorang hakim akan mempertimbangkan hal itu, sehingga akan mendapatkan hasil hak asuh dari seorang ibu yang secara otomatis memang akan jatuh kepada seorang ibu. Seperti itu guys, kurang lebih seperti itu, faktanya seperti itu guys. Kita sebagai seorang awam tidak mampu, kurang itu. Jadi perlunya penasihat hukum di situ untuk menambah wawasan. Saat itu saya memang kaget guys, tapi alhamdulillahnya saya mampu berargumen, menambahkan hal bahwa pasangan tersebut melakukan perbuatan nusyus seperti itu. Saya mampu membuktikannya, dan alhamdulillah saya mampu mendapatkan hak asuhnya terhadap seorang ibu pada saat itu guys. Dan alhamdulillah, jika kalian ada pertanyaan atau pengalaman yang bisa kalian share, bisa ditulis di kolom komentar. Thank you guys.